Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya coba tengok kanan dan kiri kalian masing-masing. Apakah ada teman yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa hari ini bisa dipimpin oleh Mbak Ririn ya. Silahkan Mbak Ririn. Baik, terima kasih Mbak Ririn sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, betul. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai lagu Apuse yang merupakan salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita belajar tentang apa lagi? Ayo. Ya, tentang gaya otot. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang itu. Anak-anak, dalam kehidupan ini kita memerlukan banyak sekali kebutuhan. Nah, karena itu di Indonesia ini banyak sekali pulau-pulau, maka bersyukurlah kita. Kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena dengan luasnya wilayah kita dapat menikmati berbagai kekayaan alam yang ada. Nah, maka dari itu, ikutilah pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik dan kalian akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari luasnya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, tujuan yang pertama, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menerapkan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menemukan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan membaca teks, peserta didik dapat menemukan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang dengan benar. Yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa, dan memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya dengan baik. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan pulau-pulau di Indonesia dan hubungan antara suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang Ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok nanti ada 3 orang anak. Nanti Mbak Ajeng, Mbak Laila, Mbak Puji satu kelompok, Mbak Ririn, Mbak Prima, Mbak Anggi jadi satu kelompok ya. Nah, selanjutnya kalian sekarang silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dibuka bukunya. Selanjutnya kalian bisa amati gambar peta yang ada pada buku ya anak-anak. Nah, setelah diamati, kalian coba diskusikan mengenai keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Baik anak-anak, sudah diamati ya gambar petanya tadi. Nah, sekarang coba diskusikan dengan teman satu kelompoknya mengenai keadaan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan hubungannya dengan kondisi daerah dan penduduk.
Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, silahkan salah satu dari kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya ya. Nah, Ibu beri waktu 2 menit untuk berdiskusi ya anak-anak. Baik, waktunya sudah habis ya. Nah, silahkan coba dari kelompok 1, siapa dulu yang mau maju? Ya, Mbak Ajeng boleh maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Mbak Ajeng sudah membacakan hasil diskusinya. Apakah teman-teman juga setuju dengan hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Ajeng? Ya, semuanya sudah setuju ya. Nah, jadi kondisi antar pulau yang berjauhan berakibat pada kondisi setiap daerah dan penduduknya yang berbeda-beda pula. Nah, anak-anak, kalian sudah berdiskusi tentang itu ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi kembali mengenai hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Ibu bagi waktu 2 menit untuk berdiskusi. Nah, nanti selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang coba siapa yang mau maju ke depan? Mbak Ririn, ya silahkan Mbak Ririn bisa maju ke depan membacakan hasil diskusinya ya. Baik, terima kasih Mbak Ririn sudah membacakan hasil diskusi tentang hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut. Nah, ini merupakan kondisi lingkungan geografis Indonesia. Lingkungan geografis semacam ini menjadi sumber adanya keanekaragaman suku, budaya, ras, dan golongan di Indonesia. Nah, kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia ini memiliki wilayah yang luas. Jadi, semakin luas wilayah Indonesia, maka semakin banyak ragam suku bangsanya. Nah, terima kasih Mbak Ajeng dan juga Mbak Ririn sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia pada buku ya anak-anak. Silahkan dibaca dan jangan berisik. Ibu beri waktu secukupnya kalian untuk membaca teks yang ada pada buku. Nah, nanti setelah kalian membaca, coba diskusikan lagi dengan temannya apa saja yang menjadi faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Baik, sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah? Apakah sudah diskusi juga? Alhamdulillah kalau sudah. Sekarang coba siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya tentang faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Mbak Prima? Ya, silakan maju Mbak Prima. Baik, terima kasih Mbak Prima sudah membacakan hasilnya. Nah, jadi faktor penyebab keragaman yang ada di Indonesia itu antara lain letak strategis wilayah Indonesia. Nah, yang kedua itu ada kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, adanya perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, itu tadi adalah faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang keragaman ya. Nah, di sini Ibu mempunyai papan suku bangsa Indonesia. Nah, di sini ada dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dari papan ini kita akan belajar mengenai
suku-suku yang ada dari setiap daerahnya. Nah, kalian di sini bisa dipahami karena ini nanti akan berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini ada berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ada Aceh. Aceh itu memiliki suku yang namanya Aceh, Alas, Gayo, Gayo Laut, dan juga Lues. Ada juga Sumatera Utara, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungan, Ulu, Nias. Sumatera Barat ada Mentawai, Minangkabau, Jamba, Tanjung, dan juga Caniago. Selanjutnya di sini ada Jambi. Jambi itu ada suku anak dalam, Jambi, Kerinci, Melayu, dan juga Penghulu. Ada Riau. Riau itu Akit, Melayu Riau, Rawa, Hutan, Sakai, dan juga Bonai. Nah, di sini ada juga Kepulauan Riau. Kepulauan Riau itu Melayu, Laut, Batak. Sumatera Selatan ada Kumai, Kayu Agung, Kubu, Rejang, dan juga Tintang. Selanjutnya ada Kepulauan Bangka Belitung. Ada Bangka Belitung, Lam, Sawang, Sekak, dan juga Melayu. Selanjutnya ada Jawa Tengah. Jawa Tengah ada Jawa dan juga Samin. Jawa Timur ada Jawa, Bawean, Madura, dan Tengger. Jawa Barat ada Cirebon dan juga Sunda. Daerah Istimewa Yogyakarta ada Jawa. Di Bengkulu ada Enggano, Kaur, Lembak, Serawai, dan juga Melayu. Di DKI Jakarta ada Betawi. Di Banten ada Baduy, Sunda, dan juga Banten. Di Lampung ada Abang, Kruai, Melayu, Lampung, dan juga Rawas. Di Bali ada Bali Aga dan juga Bali Majapahit. Ada Gorontalo. Gorontalo ada Gorontalo, Suawa, Atinggala, dan juga Bojo Manado. Nah, selanjutnya Nusa Tenggara Barat. Ada apa nih? Ada Sumbawa, Bima, Dompu, Mandar, dan juga Sasak. Ada Nusa Tenggara Timur. Ada Alor, Rote, Timur, dan juga Sabuk. Kalimantan Utara ada Tidung, Bulungan, Banjar, dan juga Dayak. Kalimantan Tengah, Timur, Selatan ada Dayak. Sulawesi Utara ada Sangir, Talaut, Minahasa, dan juga Batik. Sulawesi Tengah ada Kailili, Pamono, Balatar, Wana, Ampana. Di Papua ada Anfak, Bauzi, Biak Muyu, Ekogi, dan juga Fakfak. Di Sulawesi Barat ada Mandar, Mamuju, dan juga Patai. Di Maluku ada Ambon, Aru, Ternate, Banda, dan juga Puru. Di Kalimantan Barat ada Dayak, Bidayuh, Desa, Iban, dan juga Kantuk. Di Sulawesi Selatan ada Makassar, ada Bugis, ada Toraja, dan juga ada Bentang. Di Sulawesi Tenggara ada Laki, Malio, Muna, dan juga Buton. Nah, anak-anak, ini tadi semua yang sudah Ibu bacakan adalah berbagai suku yang ada di Provinsi Indonesia. Dari berbagai banyaknya suku ini, kita dapat mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik anak-anak, karena kalian sudah mengetahui berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, Ibu akan memberikan kalian LKPD yang nantinya harus kalian kerjakan dan nanti mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang nanti Ibu akan jelaskan ya. Nah, kelompoknya tetap sesuai dengan yang tadi. Sekarang Ibu beri LKPD-nya terlebih dahulu. Nah, anak-anak bisa disimak ya dalam LKPD tersebut. Tujuannya untuk mengidentifikasi pengetahuan baru yang terdapat pada teks yang ada di buku dan juga penjelasan dari Ibu tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, alat dan bahannya disiapkan ya, ada kertas HVS, ada peta, gunting, spidol, paspin atau paku payung. Nah, kegiatannya
kalian gunting-gunting kertas berukuran 8 x 4 cm dan tuliskan nama satu suku bangsa pada setiap guntingan kertas. Nah, kalian hati-hati ya untuk menggunting kertasnya karena menggunakan benda tajam. Nah, setelah digunting dan juga diberi salah satu suku bangsa, masukkan seluruh guntingan kertas itu yang bertuliskan nama suku bangsa ke dalam satu wadah yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, secara bergiliran dengan teman-teman, ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama suku bangsa tanpa melihat ke dalam wadah. Selanjutnya, baca keras-keras tulisan nama suku bangsa pada guntingan kertas yang terambil, lalu pasangkan pada peta sesuai lokasi tempat tinggal suku bangsa itu. Nah, pasangkan menggunakan paspin atau paku payung. Nah, selanjutnya juga perhatikan penggunaan dan penyimpanan paspin kalian supaya tidak berserakan dan tidak melukai kalian sendiri. Nah, anak-anak, yang terakhir, jika kalian salah memasangkan nama suku bangsa pada peta, kalian harus menampilkan salah satu atraksi. Misalnya bernyanyi, atau membaca puisi, atau juga membacakan cerita rakyat. Nah, anak-anak, apakah sudah jelas untuk petunjuk tentang kegiatan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sudah jelas semua ya. Nah, silahkan bisa dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugasnya. Baik anak-anak, sudah semua ya. Nah, sekarang dikumpulkan kertas yang sudah kalian beri salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Sudah dikumpulkan semua ya, sudah ada di sini. Nah, sekarang kalian mengambil nama salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia di kertas ini tanpa melihat ke dalamnya. Lalu setelah itu kalian bisa memasangkan pada peta yang ada di sini. Silahkan ya. Oke, baik, sudah ditempelkan di sini satu nama suku bangsa yang ada di Indonesia yang sesuai dengan tempatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas ya. Nah, di sini ada Jawa. Jawa itu ada di Yogyakarta. Apakah betul anak-anak? Iya, betul. Jadi, suku Jawa itu ada di Yogyakarta. Selanjutnya ada suku Betawi. Suku Betawi dari Jakarta. Apakah betul? Iya, betul. Suku Betawi berasal dari Jakarta. Yang terakhir ada Minahasa. Minahasa itu dari Sulawesi Utara. Apakah betul anak-anak? Iya, betul. Jadi suku Minahasa itu berasal dari Sulawesi Utara. Baik, karena semuanya menempelkan pada daerahnya yang tepat, maka tidak ada yang dihukum. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, tadi ada yang sudah berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, karena sudah berani menyampaikan hasil diskusinya, Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang sudah percaya diri untuk membacakan hasil diskusi. Tadi siapa saja yang membacakannya? Mbak Aceh, Mbak Riri, dan juga Mbak Prima. Nah, Ibu beri reward kalian ya. Nih, Ibu kasih 2 reward. Baik, terima kasih sudah membacakan hasil diskusinya, dan itu rewardnya disimpan nanti di akhir semester dikumpulkan, dan Ibu akan memberikan reward kepada kalian yang sudah mendapatkan banyak sekali reward pada setiap pembelajaran. Baik anak-anak, kalian hari ini sudah belajar banyak ya tentang keragaman, tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja lanjutan dari pembelajaran hari ini. Ibu bagi satu anak satu dan kalian kerjakan di rumah ya anak-anak.
Nah, di lembar ini ada pertanyaan mengenai apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu. Itu kalian bisa menuliskan saya tinggal di provinsi mana dan suku apa yang mungkin ada di provinsi yang kalian tinggali. Nah, ada juga mengidentifikasi suku bangsa yang kalian temui di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, di sini kalian bisa meminta bantuan orang tua kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja lanjutan ini. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini sebelum menutupnya. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dengan kondisi antar pulau yang berjauhan berakibat pada kondisi setiap daerah dan juga penduduk yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya juga di sini dengan adanya berbagai keragaman ini terdapat banyak sekali faktor yang menjadikan Indonesia ini mempunyai keragaman, antara lain juga letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan Indonesia, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan juga komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang menjadikannya mereka ini berbeda-beda. Nah, pulau-pulau ini dipisahkan oleh selat dan juga laut. Nah, kondisi geografis yang demikian menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi semakin luas wilayah Indonesia, maka akan semakin banyak ragam suku bangsa yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi pada papan suku bangsa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia dari setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya pada kalian, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Ya, tentang keragaman masyarakat Indonesia, ya tentang suku bangsa yang ada di Indonesia, dan ya tentang luasnya Indonesia. Nah, Ibu ingin tanya lagi, apa kalian suka dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Nah, kegiatan apa yang kalian sukai? Wah, senang ini? Ya, ada lagi? Motong-motong kertas. Ya, nah seru ya pembelajaran hari ini anak-anak. Alhamdulillah kalau seru. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi yang mimpin doa siapa? Mbak Ririn. Ya, Mbak Ririn bisa dipimpin untuk berdoanya lagi ya. Ya, silakan Mbak Ririn. Baik, terima kasih Mbak Ririn sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.